Menteri, Kapus Bank SKTP, kita memiliki sumber daya manusia yang cukup terbatas di Pusbang SKTP, tapi saya yakin semua jagoan Pak Menteri. Salah satunya Pak Romel tadi yang bikin kepala ikan Pak Menteri. Dan kita dalam pelaksanaan kegiatan kita bekerjasama dengan BRIN dan beberapa perguruan tinggi. Tugas yang menjadi tugas utama kita di Pusbang SKTP adalah sesuai dengan namanya, mengembangkan dan menstandarisasi semua kebijakan tentang agraria, tata ruang, dan pertanahan. Idealnya seperti itu Pak Menteri. Dan Pak Menteri kemudian dijabarkan di dalam pasal 542 ya, Permen ATR Kepala BPN nomor 16 yang kita lakukan di Pusbang SKTP adalah melaksanakan kajian Pak Menteri. Selayaknya sebuah organisasi modern ya, kebijakan yang diformulasikan itu tidak hanya berdasarkan intuisi, tapi idealnya harus dilatar belakangi oleh kajian-kajian terukur, sistematis, dan terstruktur. Kemudian, Bank SKTP juga melaksanakan manajemen pengelolaan ilmu, knowledge management system, namanya KMS. Dan kegiatan ini di kementerian-kementerian lain yang dilaksanakan. Dan selama ini kita laksanakan secara analog, ya, minta kawan-kawan yang punya pengalaman ilmu pengetahuan ditulis, di-share. Tapi itu sharingnya sangat terbatas. Kemudian Pak Menteri, kita menginisiasi untuk memanfaatkan teknologi informasi, sosial media. Kita minta kawan-kawan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ke depan lancar saja, untuk bercerita tentang pengalaman-pengalamannya, tentang ilmu-ilmunya, untuk di-share ke kawan-kawan di seluruh Indonesia. Kita buka sebuah kegiatan namanya Pusbang Berbincang, berbagi untuk semua. Kajian yang kita lakukan Pak Menteri sejak tahun 2022, dari usulan yang masuk itu sekitar 98 usulan seluruh Indonesia, tapi yang bisa kita laksanakan karena keterbatasan Desos adalah 18 kajian. Dan tahun 2023 dari 96 usulan yang kita laksanakan kajian, 18 kajian. Dan tahun 2024 ini usulan yang masuk dari seluruh Indonesia 114 usulan dan kajian yang kita laksanakan 10 kajian. Dan next ya, kita juga melaksanakan forum ilmiah Pak Menteri, mendapatkan respon yang sangat bagus dari kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk berbagi dan mendapatkan masukan-masukan dari kawan-kawan di seluruh Indonesia terhadap topik-topik aktual. Kalau tahun lalu kita laksanakan yang langsung dibuka oleh Pak Menteri Pak Hadi, kita laksanakan forum ilmiah dengan tajuk perlindungan hukum kepada kawan-kawan kita yang menghadapi persoalan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya di bidang pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia. Pak Menteri juga kita menerbitkan jurnal pertanahan yang kita terbitkan itu terbit 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Juli dan November. Dan kita juga share informasi ini ke kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk berperan serta dan berkontribusi jika ada yang ingin menerbitkan jurnal-jurnal berbagi ilmu melalui jurnal ini. Dan kemudian terkait Pusbang Berbincang Pak Menteri, kita sampaikan Pusbang Berbincang bukan satu kegiatan yang terkorelasi dengan komunisan, tetap bincang adalah sebuah media untuk bisa kawan-kawan yang dari Papua sampai ke Aceh ya, bisa sharing ilmu dengan cara yang rileks dengan perbincangan yang santai. Dan Pak Menteri, kita juga mempunyai perpustakaan di unit kerja yang lain juga, tapi yang resminya, formilnya perpustakaan Kementerian ATR BPN ada di Pusbang SKTP ini Pak Menteri, dengan koleksi buku yang sekitar 3.500-an ya. Dan dari kita juga punya penerbitkan buku-buku Pak Menteri ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 kita mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional sebagai pelaksana serah tertib kerja karya cetak dan karya rekam kategori penerbit kementerian dan lembaga.
Mudah-mudahan tahun ini juga kita mendapatkan penghargaan yang lebih dari apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kementerian. Saya kira itu dari saya, Pak Menteri. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir terkait dengan Pusbang. Ya. Pusbang itu juga penting. Tidak boleh menjadi second line. Mengapa? Karena bagi saya research itu juga atau development. Ya, tadi saya lihat juga sebetulnya sudah menyelenggarakan berbagai event, termasuk juga kajian-kajian strategis, produk-produknya, ada jurnalnya dan lain-lain. Nah, ini mudah-mudahan Pak juga tidak semakin ditinggalkan, justru ya semangatnya adalah tadi kalau SDM-nya bagus, teknologinya memadai, maka Pusbang juga bisa menggunakan itu sebagai aset untuk kebijakan atau pengembangan kebijakan berikutnya, yang itu akan diserahkan kepada pimpinan. Oleh karena itu, saya berharap ya ada produk-produk strategis yang terus bisa dikembangkan dan bisa dibagi juga. Tadi kata-katanya sharing tadi kan ya, di-share, karena jangan sampai berhenti saking strategisnya, saking konfidensialnya, ya hanya disimpan di tempatnya Pak Kapus saja. Nah, itu bahaya. Jadi nggak ada gunanya pengembangan kebijakan kalau tidak di-share. Nah, ini kadang-kadang itu, oh, ini sangat strategis, ini sangat konfidensial. Akhirnya yang tahu cuma dirinya sendiri. Saya yakin tidak seperti itu di sini. Oleh karena itu saya mendorong agar spirit untuk mengembangkan kebijakan dan standarisasi tadi juga harus dilanjutkan. Saya pikir itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi terima kasih Kapus PSDM, Kapus Datin, Kapus Bank, dan semua yang telah bekerja selama ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga Bapak Ibu sekalian juga selalu diberikan kesehatan dan juga kita bisa sama-sama terus mengabdi dengan baik di Kementerian ATM BPN untuk institusi yang semakin melayani profesional dan terpercaya. Terima kasih atas sambutannya. Sampaikan salam kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Leaders are readers. Jadi pemimpin adalah juga membaca. Jadikan membaca sebagai sebuah habit yang membuat kita unggul dalam pengetahuan, dalam wawasan, juga dalam pengalaman. Maju terus perpustakaan Kementerian ATM BPN melalui Pusbang SKATB, Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan Agraria Tata Ruang dan Pertanian. Ini bisa dikembangkan kebijakan-kebijakan dan standarisasi yang lebih baik lagi untuk ATM. Oke.